Assalamualaikum Bray. Balik lagi sama gue Japlun di Sokin. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video-video gue sebelumnya ya. Kali ini geram sih Bray. Gue geram nih. Sebenarnya gue nggak mau ikutan bersuara, tapi akhirnya karena gue sedikit agak kesel juga ya, akhirnya gue jadi ikutan bersuara nih. Cuman serah kalian lah mau nilai bacotan gue ini sampah atau apalah kayak gitu ya kan. Jadi kali ini gue pengen banget ngebahas masalah PSBB. PSBB yang ya kita tahu semua lah, kita lagi dilanda pandemi kayak gini, kita lagi kena virus corona ini. Tapi selagi masa PSBB kayak gini nih, yang pengen gue tekenin tuh ya kita nurut aja lah. Maksudnya nurut aja lah sama pemerintah ya kan, gak usah ribet-ribet, gak usah aneh-aneh, gak usah sok-sok ngelawan kayak gitu-gitu kan. Karena memang ya buat kita juga gitu loh. Buat kalian yang udah lama kerja dari rumah, mungkin juga udah bosen work from home, udah pengen banget ngerasain balik lagi ke kantor, lu ngobrol sama teman-teman lu ya kan, nikmatin kerjaan lu. Buat orang-orang yang sempet kehilangan pekerjaan juga pengen bisa dapet pekerjaan lagi kayak dari awal. Karena memang gue pun ngerasain hal itu. Efek dari pandemi ini tuh semua aspek tuh kena gitu. Bukan cuman orang yang banyak duit doang, tapi ya apalagi yang kayak kita ini loh, yang orang-orang yang biasa gitu, yang memang mungkin dapat duitnya Senin Kemis ya kan. Sebenarnya sih intinya kita nurut aja sih Bray gitu. Terlepas dari kita pun sebenarnya nggak tahu corona ini tuh konspirasi atau bukan gitu. Cuman terlepas dari itu sebenarnya memang kita harus nurut aja sih supaya pandemi ini tuh cepet kelar gitu. Ya lu juga pasti kangen kan, namanya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sama temen-temen lu pasti kangen. Ya gue juga pun sama, gue kangen sama kegiatan-kegiatan di luar rumah gue yang sebelumnya sering kita lakuin kayak gitu-gitu. Jadi kali ini tuh gue pengen banget ngebahas tentang McDonald di Sarinah yang kemarin sempet rame karena closing kayak gitu. Memang mungkin buat beberapa orang yang dulunya pernah ada kenangan atau memori yang bagus, memori yang seneng-seneng, yang mungkin lu pertama kali ngajak cewek lu ke McD ya di McD Sarinah, lu putus sama cewek lu di McD Sarinah, atau mungkin lu yang pernah ngelamar cewek di McD Sarinah, itu mungkin sebuah memori yang bakalan nggak bisa kita lupain, apalagi tempat ini tuh tutup gitu. Ya pasti lu bakalan pengen mengenang masa lalu itu sih. Cuman yang gue liat di sini tuh jadi kayak kok gitu loh. Kenapa gitu loh? Mesti udah tahu lagi kayak gini, lagi pandemi gitu. Lu nggak boleh kemana-mana, lu harus stay di rumah. Tapi lu malah pada bela-belain buat kesana. Ya walaupun sebenarnya mungkin lu beli makanan di sana, tapi pada akhirnya lu akan take away juga gitu. Lu bakal makan di rumah juga. Dan yang gue lihat tuh cuman kayak sekedar buat cuman update gitu loh, foto di sosial media gitu, yang kayaknya ya ampun, Bray. Kayak sebenernya nggak usah gitu loh. Ada juga yang nggak pakai masker, ada juga yang memang nggak jaga jarak kayak gitu loh. Maksud gue, ya mungkin buat lo yang agamanya Islam nih, yang kayak gue gitu, ngeliat ini tuh kesel gitu loh. Kayak kita sholat taraweh udah nggak bisa, sholat Jumat juga nggak bisa, dan kita nggak tahu nih apakah sholat Id itu nanti bisa atau enggak gitu. Karena ada razia, dibubarin dan segala macam gitu. Tapi ini anjir cuman gara-gara satu tempat gitu, tiba-tiba lu ngumpul di situ. Dan yang gue tahu dari temen gue, daerah situ tuh zona merah gitu, zona merah dari si corona itu gitu loh. Maksudnya ya bukannya lu memutus rantai penyebaran si coronanya ini, tapi nggak menutup kemungkinan gitu Bray. Ketika lu balik dari sana, lu pulang bawa virus itu gitu, dan lu menyebarkan ke keluarga lu, ke tetangga lu, ya pokoknya orang-orang yang dekat sama lu gitu. Karena sebenarnya memang pilihannya kita cuma dua, antara kita yang ketularan atau kita yang nularin gitu loh. Walaupun kemarin sempat ada kasus juga yang di Bogor, yang suaminya marah-marah karena istrinya tuh nggak boleh duduk di depan, di satu mobil duduk di depan, karena dia mikirnya ya kita udah satu rumah bareng-bareng, tidur bareng, terus kenapa di mobil harus misah gitu loh. Ya mungkin sebenarnya gue juga ngeliat itu juga sebel sih. Ya logikanya, men, lu suami istri gitu, lu di rumah bareng-bareng, yang ya udahlah, lu tau lah suami istri lu ngapain gitu, pasti bareng-bareng. Tapi ketika di mobil lu disuruh duduk beda kursi gitu, memang sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal gitu loh. Tapi ya gimana lagi gitu, daripada kita ngelawan yang ada malah jadi ribet gitu ya kan. Karena yang gue tahu akhirnya kan dijadiin status tersangka juga yang di Bogor kemarin, sempat marah-marah itu. Cuman memang nggak ditahan, dia tetap balik ke rumah tapi memang nggak ditahan kayak gitu. Ditambah yang mudik, ya maaf gitu loh buat kalian yang mudik. Gue tahu lu orang pasti kangen sama keluarga lu di rumah, keluarga lu di kampung, atau mungkin memang yang udah ada niatan buat merit gitu. Ya udahlah, untuk sementara kita nurut aja deh Bray ya kan.
kan. Siapa sih yang nggak pengen ini semua cepet kelar gitu. Setiap orang tuh pengen pandemi ini tuh cepet kelar gitu. Asli cuy, udah gak betah. Asli di rumah tuh udah kayak ya begitu-gitu aja udah ya kan yang lu lakuin. Ya mungkin buat orang-orang yang work from home gitu masih ada kerjaan yang dikerjain gitu. Tapi kalau yang memang orang yang bener-bener kehilangan pekerjaan tuh memang bingung cuy. Caranya dapat duit gimana ya kan. Dan maaf buat yang memang nggak punya keahlian lebih di bidang lain gitu, itu pasti akan kebingungan gitu buat dapetin duit tuh gimana kayak gitu. Sampai kan kita juga nggak tahu itu banyak begal atau maling yang berkeliaran itu apa memang mereka yang baru dikeluarin dari sel atau memang orang yang akhirnya terpaksa gitu loh ngelakuin hal itu buat nyambung hidup gitu loh. Miris bre. Ya cuma intinya gimana ya, kita sebenarnya sekarang harusnya ya udahlah nurut aja lah ya kan, nggak usah aneh-aneh, nggak usah batu-batu. Emang sih gue ngomongin ini gue sadar banget ini bukan di luar kapasitas gue, cuman sebagai orang yang udah jenuh sama kehidupan saat ini, sama kegiatan yang cuman dilakuin itu aja di rumah gitu, ya gue pengen ini cepet berakhir gitu. Semoga aja bisa lebih cepat dari prediksi ya kan, supaya kita bisa normal lagi gitu. Kita bisa normal lagi hidup, kita bisa nongkrong lagi, kita bisa main lagi, kita bisa ya pokoknya ngelakuin hal-hal yang normal kayak kemarin-kemarin sebelum ada pandemi ini. Intinya buat kalian semua stay safe aja, nurut aja lah, udahlah. Kalau misalnya kita ngomongin masalah dosa atau segala macam, karena terutama buat yang beragama Islam, karena memang kita akhirnya nggak bisa ibadah nih, nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa taraweh, dan kita nggak tahu apakah kita bisa sholat Id atau enggak. Itu kan dari pihak Menteri Keagamaannya pun udah ngeluarin fatwa kalau memang kayak gitu, ya udahlah kita nurut aja sebagai warga kecil ya kan. Kita harus tetap support dari segala aspek. Kalau memang kita ada rezeki lebih, ya kita kasih buat yang memang nggak mampu gitu. Kalau memang ada kasihin dong. Selama itu masih bisa kita kasih ya kita kasih. Buat kalau memang kita nggak bisa ngasih apa-apa ya kita nurut aja udah pemerintah. Intinya itu sih Bray. Pokoknya stay safe, Yahut Bray.